Oke, kenapa kebiasaan buruk seperti PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme, semua kebiasaan buruk lah kayak scrolling media sosial, kemudian makan fast food, itu jauh lebih membuat otak kita tertarik dibandingkan kebiasaan yang baik kayak baca buku, olahraga. Kenapa otak kita lebih suka kebiasaan yang justru malah buruk? Kenapa kita secara effortless atau tidak butuh usaha yang lebih ketika kita melakukan kebiasaan buruk seperti PMO? Nah, ini sebabnya kenapa. Kita tidak berbicara tentang, kalau di agama kan gini ya, memang kebiasaan kebiasaan buruk atau dosa itu jauh lebih mudah dilakukan dibandingkan yang pahala gitu ya. Itu kan kalau secara agama kayak itu. Nah, kalau penjelasan secara sainsnya, kenapa kita lebih suka kebiasaan buruk? Ini karena otak yang kita miliki ini sama dengan otak yang dimiliki oleh nenek moyang kita, oleh pendahulu kita. Nah, apa maksudnya? Zaman dulu, kebutuhan hidup manusia itu, di zaman katakanlah ribuan tahun yang lalu, di zaman berburu lah ya, nenek moyang kita ketika berburu. Di zaman dulu, kebutuhan hidup manusia itu tidak sekompleks sekarang. Kebutuhan zaman dulu itu kayak sesederhana makan, minum, kemudian tidur, kebutuhan seks, keamanan, dan nenek moyang kita itu bisa memenuhi kebutuhannya dengan secara instan. Katakanlah gini, pagi ini lapar, pagi ini kita butuh makan gitu ya, pagi siang butuh makan. Kemudian seharian kita cari makanan, seharian kita berburu, kita mendapat rusa, kita mendapat babi, kita mendapat perburuan yang ada di hutan. Malamnya kita udah mendapatkan hasil, mendapatkan reward. Kita kenyang, kita happy, esoknya diulang. Berulang-ulang kayak gitu selama ribuan tahun, selama puluhan ribu tahun gitu ya. Dan otak kita itu masih otak yang dimiliki oleh nenek moyang. Tapi perkembangan zaman sekarang, lingkungan itu jauh berbeda. Dan kebutuhan zaman sekarang itu sangat jauh lebih kompleks gitu ya. Zaman dulu nggak ada orang harus kayak belajar selama 12 tahun untuk jadi sarjana. 12 tahun ya. 12 tahun anak SMA sih, baru SMA, sorry. Kalau sarjana ya mungkin sekitar 16 tahun. Zaman dulu orang itu nggak ada sekolah, nggak ada kuliah karena ya kebutuhannya simple. Tapi zaman sekarang nggak bisa kayak gitu. Di era perkembangan zaman sekarang, di mana kemajuan zaman, kebutuhan makin kompleks, pekerjaan makin banyak, beragam. Sekarang udah banyak ribuan jenis pekerjaan dan semua jenis pekerjaan ini kan membutuhkan sebuah sebuah skill dan ada sebuah kompetisi. Ada sebuah kompetisi ya. Dan bagaimana cara memenangkan kompetisi? Ya kita harus menjadi orang yang kompeten. Dan bagaimana cara untuk jadi orang yang kompeten? Kita harus mau effort lebih. Dalam artian kita harus mau menunda kesenangan kita harus mau belajar lebih banyak gitu ya. Kita harus membaca buku agar kita bisa jadi orang yang kompeten dan kita bisa memenangkan kompetisi dalam dunia pekerjaan. Nah, zaman dulu orang nggak berpikir seperti itu, tapi ya otak kita itu sama. Jadi kalau otak kita sekarang itu disuruh belajar, disuruh untuk baca buku, nggak mau, tidak sesuai dengan nature-nya. Ya otak kita maunya hari ini pengen jadi katakanlah pengen jadi insinyur, malamnya harus jadi insinyur. Karena kebiasaan zaman dulu, hari ini pengen makan, malamnya udah makan. Tapi itu nggak bisa sekarang. Itu butuh butuh effort dan dedikasi yang jauh lebih lebih lama untuk menjadi seorang insinyur. Makanya sekarang problemnya bukan pada kebiasaan baik atau kebiasaan buruk yang mana yang harus dipilih gitu ya. Tapi apakah kamu mau bersedia menunda kesenangan dan melawan apa yang secara alamiah itu otak suka sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita mau? Kalau kita tidak bersedia menunda kesenangan, ya kita jadinya akan jadi orang yang majoritas atau akan jadi orang yang mayoritas.
Dalam artian, kenapa mayoritas? Karena kalau kita melakukan kebiasaan yang instan, itu tuh effortless, nggak harus effort yang tinggi, otak tuh udah membantu kita. Tapi kalau kita katakanlah kita mau belajar, kita mau workout, kita mau baca buku, otak tidak akan membantu kita, dalam artian tidak akan semudah dari kebiasaan buruk. Karena otak kan berpikir, wah ini kan rewardnya lama, nggak mau aku kayak gini. Tapi kita harus memaksa, kita harus membiasakan otak kita untuk sabar bro. 5 tahun lagi kita akan mendapatkan hasil yang jauh lebih bagus, jauh lebih baik dibandingkan hanya kesenangan yang saat. Nah, ini kenapa penyebab kebiasaan buruk itu lebih memikat daripada kebiasaan baik, karena memang otak kita secara natural, secara alami memang kayak gitu. Memang terbiasa mendapatkan kesenangan instan. Karena otak yang kita miliki adalah otak yang sama dimiliki oleh nenek moyang kita. Tapi lingkungan itu sangat jauh berbeda. Zaman dulu kompetisi nggak seketat sekarang. Tapi zaman sekarang kita butuh kompetisi. Kalau kita nggak berkompetisi, ya tentu saja kita akan jadi orang yang biasa-biasa saja dan akan terbuai dengan kesenangan instan setiap hari. Tapi kalau kita mau bersedia menunda kesenangan tersebut menjadi kesenangan yang tertunda, katakanlah 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun, 2 tahun, itu kita akan menjadikan seorang yang minoritas lah, dalam artian itu orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil di sini. Oke, semoga ini menjawab kenapa kebiasaan PMO itu jauh lebih memikat dibandingkan baca buku. Karena dengan PMO kita bisa mendapatkan kesenangan yang sangat instan, bahkan sangat-sangat instan. Tidak seperti kesenangan yang dimiliki oleh pendahulu kita. Kalau orang pendahulu kita, nenek moyang kita, mau mendapatkan kesenangan yang didapatkan dari seks, itu pun juga harus butuh merayu wanita. Kita harus mendekati wanita terlebih dahulu, PDKT terlebih dahulu, baru kita melakukan hubungan seks dan kita merasakan kesenangan. Tapi sekarang kita dengan HP doang, kita bisa mendapatkan sebuah kesenangan yang super instan. Dan ini lebih buruk lah. Sangat jauh lebih buruk secara otak kita, sehingga biasakanlah untuk menunda kesenangan. Oke, terima kasih sudah menonton video sampai sejauh ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Link yang ada di deskripsi, oke?